Harusnya begitu. Mengapa Papa memancing Musa dari rutinitasnya untuk menyimpang sebentar ke tempat yang lain? Karena ragi di dalam diri Musa nggak boleh dipakai untuk keluarga mertuanya saja. Ada sekian juta orang di Mesir yang memerlukan ragi itu. Dan Firaun pun harus melihat ada kekuatan yang luar biasa. Itu ingat Yesus katakan, kerajaan surga seumpama ragi yang dimasukkan dalam adonan adalah seorang perempuan. Mengapa disebut perempuan? Padahal yang tukang roti laki-laki juga lebih banyak. Karena perempuan itulah gambar gereja. Gereja sebagai perempuan karena mempelai Kristus. Di mana saudara bekerja? Di lingkungan apapun juga, jadikan diri kita ragi yang bisa mempengaruhi orang-orang lain dalam hidup. Dan Musa jadi berkat yang luar biasa dalam hidupnya. Bagian terakhir saya akan beri contoh. Kisah Rasul pasal 27. Hebatnya Alkitab saudara, ragi-ragi itu jumlahnya enggak banyak. Yusuf cuma sendiri di Mesir. Daniel serta Persa Abednego berempat di kerajaan asing. Tapi setelah Daniel lanjut umur, maka dia sempat jadi ragi di 4 kerajaan dunia, saudara. Dan hidupnya jadi jawaban yang luar biasa. Saudara, seorang pemimpin punya karyawan berapa banyak? Di rumah pembantu saudara berapa banyak? Sopir berapa banyak? Tetangga-tetangga? Bagaimana para tukang parkir? Apakah selama kita kumpul mereka kumpul kita, ragi kita bekerja atau tidak dalam hidup mereka? Saudara yang punya sopir pribadi, seringkali bos-bos seperti itu lebih lama dengan sopirnya daripada dengan istrinya, karena mobilnya beda-beda, bukan? Nah, selama sopir itu bersama dengan kita berjam-jam setiap hari, apalagi kok jalanan macam, apakah ragi hidup kita bekerja dalam hidupnya? Ayat 1 pasal 27. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, jangan dianggap ini turis loh, jalan-jalan ke luar negeri, enggak. Paulus berlayar ke Italia bukan belanja shopping, enggak. Maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain, ini narapidana, harus diadili di pusat kerajaan Roma. Diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Perjalanan jauh. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Terus saya nggak usah baca. Ayat 4. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Legia. Dan di situ terus saya nggak usah baca ayat yang ke-9. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Jadi sudah mulai banyak masalah. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, garis bawahi kata memperingatkan. Roh Kudus jamah kami dalam nama Yesus. Sebagai gereja, kami jadi garam dan ragi bagi semua orang di sekitar kami. Di ayat pertama dan kedua jelas, di kapal itu ada 2 kapten, 1 nakoda, 1 jenderal Julius. Kapten kapal nakoda menguasai kapal, Jenderal Julius menguasai para penumpang kapal yang adalah narapidana. Saudara menemukan hal yang aneh enggak di ayat yang ke-9? Ayat 10. Ayat 9 bagian terakhir. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka. Berarti posisinya seperti apa Paulus? Ayo jawab. Jadi apa dia? Jadi kapten. Mana mungkin narapidana jadi kapten? Lalu kemana 2 orang itu? Mengapa bisa jadi Paulus yang memperingatkan mereka? Saudara, ternyata setelah mengalami banyak musibah dan masalah, si kapten dan jenderal
mabuk juga. Jadi nggak tahu mesti buat apa. Apakah status narapidana Paulus berubah jadi orang bebas? Tidak. Dia tetap tahanan. Dengarkan orang Kristen. Dimanapun kita berada, kita harus jadi peringatan buat banyak orang. Jangan amin. Dimanapun kita berada. Saya lanjut lagi. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tapi juga bagi nyawa kita. Siapa dia? Bisa begitu akurat dalam mendiagnosa, kalau saya pakai istilah dokter, dalam menilai cuaca, keadaan. Siapa dia? Bukankah Paulus itu developer? Dia kontraktor? Bagaimana kontraktor bisa nasihati orang kapal? Jawabannya karena hikmat Roh Kudus dalam dirinya, saudara. Dimanapun kita berada harus begitu. Ayat 11. Tetapi Julius perwira itu lebih apa? Percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Otomatis dia tahanan kok mau jadi penasehat. Oke, lanjut. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah kota pelabuhan pulau Kreta yang terbuka. Ini pelabuhan terbuka, jadi angin lebih besar, ombak lebih besar ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Nah, berarti nasihat Paulus salah. Nggak ada apa-apa kok. Anginnya enak, sepoi-sepoi lagi. Bisa bayangkan, mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak berapa lama kemudian, turunlah dari arah pulau itu angin badai disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadap angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing, kemudian hanyut. Saya nggak usah baca. Luar biasa, saudara, apa itu kesulitan yang ada. Ayat 19. Pada hari ketiga sudah nggak sanggup lagi. Mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Kalau alat-alat kapal dibuang, berarti navigasi tidak ada. Kenapa? Karena keberatan. Setelah beberapa lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan. Siapa lagi jadi kapten di kapal itu? Paulus lagi. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti. Karena apa yang kita pelajari dari hal ini? Semua firman yang disampaikan Tuhan, catat ya, semua firman yang disampaikan Tuhan itu perlu waktu. Amin. Saya ulangi lagi. Semua firman yang disampaikan Tuhan itu perlu waktu. Yang instan hanya susu Denko dan Supermi. Ngerti contoh ini? Firman Tuhan gak pernah instan, dia perlu waktu. Santai, tidak ada apa-apa, nasihatnya salah. Perhatikan, berdirilah Paulus yang tengah-tengah mereka. Jadi dia jadi kapten, jadi jenderal sekaligus di kapal itu. Inilah gereja yang jadi ragi dan garam bagi dunia, saudara. Dimanapun kita berada. Terus, tetapi sekarang, nah ini dia. Roh Kudus yakinkan setiap kami bahwa kami bisa jadi penasehat. Dimanapun kita berada. Di tengah keadaan apapun juga. Tetapi sekarang juga. Dalam kesukaran ini. Apa sikap Paulus? Baca baik-baik. Dia bagaimana? Baca. Dia bagaimana sikapnya? Tetap jadi pemimpin. Aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Ini yang penting, saudara. Keyakinan, sebuah, ya kalau istilahmu, backingnya, dasarnya.